Selanjutnya, prakata penutupan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Provinsi Bali. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama pidato Saudara Gubernur Bali yang telah dengan sangat rinci menjelaskan tentang visi misi Nangun Satkatilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Dengan semua apa yang telah disampaikan, tentu kita semua tanpa keraguan akan sangat mendukung sepenuhnya pemerintah daerah Bali dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. Dan DPRD Bali yang merupakan mitra strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi Dewan, yaitu pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan, akan selalu bersinergi dalam menjalankan pemerintahan daerah Bali mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. Sebagaimana sambutan pembuka kami sangat yakin Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Bali akan mampu untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan berkaitan dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali sebagaimana visi Nangun Satkatilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Rapat paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali untuk masa persidangan 2 tahun 2024 hingga 2025 juga disemarakan dengan tembang Pupuh Ginada, dibawakan oleh Niluh Tina Ratna Puspadewi dengan penegas IGD Arum Gunawan. Inggih idodane para pemiarsa sareng sami. Ring supo dewasa sane becik puniki lugerayang titiang. Ngaturang jagre pinungu mepekeling ring ratu idodane sami. Indek kewentenan pengajah luhur lelangit baline. Inggih punika sampunang iraga meparilaksana nyapa kadiaku mapi-mapi dewek riri. Sapunapi je kewentenan keperatnyanan keririhan kewisesan sane kedruenang banggayang anake tiosan karamone sane tiosan sane nguningayang sane nyinggihang geginane buka nyampat depang anake ngadanin enuliu pelajahin ngerti yang pedidi nih coba-coba. Suatu pekerjaan hendaknya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, fokus, tulus, lurus. Apapun hasilnya biarkan orang lain yang memberikan penilaian. Semasih kita hidup, kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Seenui raga maurip,
kalsing suhud melajah. Semoga bermanfaat. Tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, demikianlah prakata penutup saya dalam rapat paripurna ke-9 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada hadirin atas ketekunan dan kesabarannya mengikuti rapat paripurna ini. Dengan mengucapkan Om Awigena-mastu Namo Sidem, rapat paripurna ini kami tutup dengan resmi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali masa persidangan 2 tahun 2024 hingga 2025 dengan agenda penyampaian pidato sambutan Gubernur Bali bertempat di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali. Rapat paripurna ini dihadiri oleh para sulinggi, Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta, Ketua DPRD Provinsi Bali bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Bali, para bupati dan wali kota Sebali, Ketua DPRD Kabupaten Kota Sebali, serta para undangan lainnya. Rapat paripurna DPRD Provinsi Bali diawali dengan pementasan Tari Selat Segara. Tari Selat Segara merupakan tari penyambutan dan ungkapan selamat datang. Sebagai tari kreasi, Tari Selat Segara diciptakan di luar negeri dan dibawakan secara berkelompok dengan jumlah penari ganjil dengan diiringi gending sekar gadung dan gamelan selondi. Atas asung kertawara nugerahanya, pada hari ini kita bisa hadir bersama dalam acara Rapat Paripurna ke-9 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 dengan agenda penyampaian pidato sambutan Gubernur Bali. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, mengawali rangkaian acara, hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Ida Sri Begawan Putra Nata Nawawangsa Pemayu. Om Hyang Widiwasa, perbuatan, pekerjaan,
perkataan dan pikiran hamba penuh dosa, kiranya ampuni dan sempurnakanlah, oh Hyang Widiwasa. Anugerahkan kepada rakyat Bali orang-orang yang bijaksana dan berbudi luhur untuk memimpin sebagai mudaning jagat Bali yang mampu menjaga Pulau Bali Mandala yang suci, mampu mewujudkan keinginan leluhur yang telah suci, Bali nangon sat ketilo ke Bali menuju jagat kang tata titi tentrem keterahaja gemah ripah loh Cinawi, seperti sang yang Baskara Surya Dipati yang memusnahkan semua kegelapan yang ada di jagat semesta ini, bagaikan sang yang Agni memberi semangat kepada semua manusia dan rakyat, mendorong kreativitas, mampu sebagai penyedia sandang, pangan dan papan. Maka kami mohon kehadapan-Mu yang widiwasa, anugerahkan kepada pemimpin rakyat Bali kecemerlangan, kemurnian, kekuatan dan keberanian demi mudahnya mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Bali. Selanjutnya, prakata pembukaan rapat paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali. Rapat paripurna DPRD Provinsi Bali dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayatnya. Karunia-Nya, maka rapat paripurna ke-9 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dengan agenda penyampaian pidato sambutan Gubernur Bali pada hari ini Selasa, Anggara Triwon Kukulantir, tanggal 4 Maret 2025, kami buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesanti angayu bagi ucapan puji pengastuti kita persembahkan ke hadapan Hyang Widiwasa, karena atas perkenannya pada hari ini kita semua diberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan sehingga dapat mengikuti rapat paripurna ke-9 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali. Perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam acara ini. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional tahun 2024 telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2025. Oleh karenanya, dalam kesempatan pertama ini, perkenankan kami atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali mengucapkan selamat atas dilantiknya Saudara Dr. Insinyur Wayan Koster MM sebagai Gubernur Bali dan Saudara Inyoman Giri Prasto SOS sebagai Wakil Gubernur Bali masa jabatan 2025-2030. Kami yakin Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Bali akan mampu untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan berkaitan dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali sebagaimana visi Nangun Satketilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Lebih lanjut, kesungguhan Saudara Gubernur Bali dalam pembangunan Bali sejatinya telah terbukti dalam mewujudkan visi misi dimaksud pada era pertama kepemimpinan Saudara Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, yang telah berhasil mencapai 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Antara lain, memuliakan desa adat, perlindungan keagamaan, aksara Bali, perlindungan kawasan Besakih, pusat kebudayaan Bali, Sorkat Singaraja Menguitani, pembangunan pelabuhan Sanur Sampalan Bias Munjul, Turia Padat Tower KBS 6.0 Kerti Bali, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini sangat menggembirakan dan sangat didukung oleh seluruh rakyat Bali karena secara nyata dirasakan manfaat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama pidato sambutan Gubernur Bali. Dengan hormat disilakan.
Izin Titiang mengajak untuk menggelorakan dengan penuh semangat salam Pancasila. Hadirin kami mohon berdiri. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Suksema melinggih malih. Titiang bersama Wakil Gubernur Bali, Bapak Inyoman Giri Praste, ngaturang suksema sekaligus penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Bali dimanapun berada yang telah memberikan kepercayaan dengan menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 yang lalu. Titiang awali dengan data Bali. Hadirin sekalian yang Titiang hormati, sampai tahun 2024 Bali memiliki 57 kecamatan, 1.500 desa adat, 636 desa, dan 80 kelurahan. Luas wilayah Bali sebesar 5.590 km persegi atau hanya sekitar 0,1% dari luas wilayah Indonesia. Kecil sekali wilayah Bali ini. Jumlah penduduk Bali sebanyak 4,4 juta jiwa atau hanya sekitar 1,6% dari penduduk Indonesia. Sedikit sekali juga. Ubah kecil, ben bedek ngisi. Pertumbuhan penduduk Bali per tahun sebesar 0,66%, cenderung melambat dari tahun ke tahun, sehingga lebih rendah dari pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,04% per tahun. Ini juga perlu menjadi perhatian kita semua, karena menurunnya pertumbuhan penduduk Bali termasuk tergerusnya budaya Bali. Nama depan Nyoman dan Ketut hampir punah di Bali. Harus kita jaga ini. Kalau enggak, Nyoman dan Ketut itu tinggal di museum dia. Indikator makro pembangunan Bali. Pada tahun 2024, secara umum kondisi makroekonomi Bali mengalami kemajuan. Pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,48%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03%. Penting menjadi perhatian serius kita semua bahwa pariwisata Bali memberi kontribusi sangat tinggi, yaitu 66% terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Artinya, ekonomi Bali sangat bergantung dari dominasi sektor pariwisata. Oleh karena itu, ke depan harus dilakukan transformasi untuk menata struktur dan fundamental perekonomian Bali agar menjadi lebih seimbang antara sektor pariwisata dengan sektor bukan pariwisata. Hadirin sekalian yang Titiang hormati, selain memberi manfaat positif bagi kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, pembangunan Bali juga menimbulkan permasalahan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Antara lain, pertama, alih fungsi lahan sawah terus meningkat, sampah semakin banyak, kerusakan ekosistem, ancaman ketersediaan air bersih, dan kemacetan semakin tinggi, serta terjadinya kesenjangan ekonomi wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita. Kedua, kapasitas infrastruktur dan transportasi publik jauh dari memadai. Kesempatan berusaha masyarakat lokal Bali semakin berkurang. Praktek pembelian aset dengan memakai nama masyarakat lokal Bali semakin tinggi. Munculnya kasus narkoba, prostitusi, dan ancaman keamanan semakin meningkat, serta munculnya komunitas orang asing yang eksklusif. Ketiga, penodaan tempat-tempat suci semakin meningkat, serta rusaknya pakem dan keoriginalan budaya Bali. Hadirin sekalian yang Titiang hormati, selanjutnya Titiang ingin menyampaikan visi pembangunan Bali 2025-2030. Visi pembangunan Bali dirumuskan dari amanah leluhur Bali yang memberikan warisan berupa wejangan tentang tata cara hidup atau laku hidup masyarakat Bali yang menyatu dengan alam, yaitu perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup
untuk menjaga kelangsungan kehidupan yang bersumber dari filosofi sangat mendalam, yaitu manusia adalah alam itu sendiri. Manusia harus seirama dengan alam, hidup yang menghidupi, urip yang menguripi. Hidup harus menghormati alam. Alam ibarat orang tua. Oleh karena itu, hidup harus mengasihi alam. Ini luar biasa wejangannya. Tepuk tangan untuk warisan ini. Berdasarkan filosofi, peraturan, dan pondasi tersebut, pembangunan Bali ke depan diselenggarakan dengan visi Nangun Sarkiti Loko Bali dari pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia. Niskala sekala sesuai prinsip Trisakti Bung Karno dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Strategi untuk memantapkan dan mempercepat implementasi visi Nangun Sarkiti Loko Bali diwujudkan dengan 22 misi dan 6 bidang prioritas program, yaitu bidang 1, adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal guna mewujudkan Bali berkepribadian dalam kebudayaan dengan arah kebijakan yakni memperkuat dan memajukan adat, tradisi, seni budaya serta kearifan lokal, mengembangkan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti, melestarikan warisan kebudayaan Bali termasuk nama depan Nyoman dan Ketut. Tahun ini akan diberikan insentif bagi anak-anak yang bernama Nyoman dan Ketut. Dan juga insentif bagi ibu-ibu yang ke depan sanggup melahirkan anak sampai yang keempat. Nyoman dan Ketut supaya terpelihara. Bidang kedua, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, jaminan sosial serta ketenaga kerjaan. Guna mewujudkan SDM Bali unggul dengan arah kebijakan yakni meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Program Satu Keluarga Satu Sarjana serta menjadikan generasi milenial dan Gen